warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Sukma Nurhaliza dari kelas 12 MIA 4 Madrasah Aliyah Negeri Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah merupakan sebuah dinasti Islam yang berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Daulah Abbasiyah ini berhasil melakukan pengawalan atas wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Terlebih pada saat era kepemimpinan Khalifah kedua, yaitu Abu Ja'far bin Abdullah bin Muhammad al-Mansur. Beliau menjadikan dinasti Abbasiyah sebagai titik krusial dalam proses stabilisasi kekuasaan. Beliau mengambil langkah-langkah besar dalam sejarah kepemimpinannya. Termasuk diantaranya adalah memindahkan ibu kota dari Anbar atau Hashimiyah ke Baghdad sebagai ibu kota baru yang kemudian menjadi pusat kegiatan ekonomi, budaya, dan kegiatan keilmuan. Gerakan penerjemahan kemudian menjadi salah satu ikon kemajuan peradaban Daulah Abbasiyah yang tidak lepas dari peranan Al-Mansur. Al-Mansur sebagai khalifah yang mempelopori gerakan penerjemahan sejumlah buku-buku kuno warisan peradaban pra-Islam. Khalifah Al-Mansur melakukan penerjemahan secara besar-besaran buku-buku kuno dari Romawi, Persia, dan India yang ditimbang dengan seharga emas. Gerakan itu memunculkan para penggiat ilmu pengetahuan dari berbagai kalangan, termasuk dari berbagai segmen Islam seperti tokoh-tokoh Sunni dan Syiah. Dengan demikian, gerakan pembukuan atau tasnif dan kodifikasi atau tadwin ilmu tafsir, hadis, fikih, sastra serta sejarah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Melalui proses penerjemahan filsafat Aristoteles dan Plato, muncullah para filsuf muslim yang di kemudian hari menghiasi khazanah ilmu pengetahuan Islam. Di antara filosof yang terkenal pada masa pemerintahan Daulah Abbasiyah diantaranya ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Al-Ghazali. Lalu ada juga ilmuwan-ilmuwan muslim yang ahli dalam bidang ilmu kedokteran. Antara lain, yang pertama adalah Al-Hazan. Beliau merupakan seorang ahli mata dengan karya optik. Dan yang kedua adalah Ibnu Sina dengan bukunya yang terkenal berjudul Qanun fi Tibb. Selain itu, ilmu kimia juga termasuk salah satu ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh kaum muslimin. Di antara tokoh kimia yaitu Jabir bin Hayyan. Lalu dalam bidang matematika dan sains, ilmuwan yang terkenal sampai sekarang adalah Al-Farghani, Al-Biruni, dan Al-Khawarizmi dengan bukunya berjudul Al-Jabr wa Al-Muqabalah yang merupakan buku pertama sesungguhnya ilmu pasti yang sistematis. Dari bukunya inilah berasal istilah aljabar dan logaritma dalam matematika. Bahkan, kemajuan ilmu matematika yang dicapai pada masa ini telah menyumbangkan pemakaian angka-angka Arab dalam matematika. Selanjutnya, dalam bidang sejarah, ulama yang terkenal antara lain Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham, Al-Waqidi, Ibnu Qutaibah, dan At-Tabari. Lalu, ulama di bidang ilmu bumi atau geografi, di antaranya yang pertama Al-Yaqubi, terkenal dengan karyanya yaitu Al-Bundan. Yang kedua, Ibnu Harzabah, bukunya berjudul Al-Mawalik wa Al-Mawalik. Dan yang ketiga, yaitu Hisam Al-Kalbi, terkenal pada abad ke-9 Masehi, khususnya dalam studinya mengenai bidang kawasan Arab. Terakhir, dalam bidang astronomi, tokoh astronomi Islam pertama adalah Al-Fazari, dikenal sebagai pembuat astrolog atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Selain Al-Fazari, ahli astronomi yang bermunculan diantaranya adalah Al-Khwarizmi, Al-Farghani, Al-Batyani, Al-Biruni, dan Abdurrahman As-Sufi. Para ilmuwan muslim telah banyak meninggalkan warisan ilmu pengetahuan dan peradaban terhadap dunia.
Hal tersebut tidak hanya dinikmati oleh umat Islam, namun juga seluruh umat manusia di seluruh dunia. Karya-karya ilmuwan muslim banyak yang diadopsi, diterjemahkan, dan diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, seperti itulah pemaparan singkat mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada era Daulah Abbasiyah. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk semuanya. Dan juga saya meminta maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.